Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alkosam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Gua doain semoga kalian sehat selalu. Masih bareng gua Boy tentunya, dan di video kali ini seperti biasa kita bakalan bahas lagi sebuah cryptocurrency. Nah, koin yang kita bahas kali ini itu sangat keren dan sangat menarik menurut gua. Lebih tepatnya sih token ya. Jadi token ini mempunyai project yang sangat menarik, yang mana mereka ingin menjadi wadah atau tempat berkumpulnya para gamer dan developer game. Nah, jadi mereka akan membantu bagi kalian nih yang mau membuat game, dan mereka akan bantu mengembangkan game kalian dan menawarkan kepada para gamer. Jadi mereka akan memiliki komunitas khusus para gamer dan khusus buat para content creator game. Mereka akan membantu kalian untuk mengembangkan game kalian dan menjadikan token mereka sebagai mata uang di dalam game kalian. Dan tentunya game yang gua maksud di sini adalah game yang berbasis pada blockchain ya. Selain dari itu, mereka juga memiliki marketplace untuk kalian menjual ataupun membeli item-item di dalam game seperti skin. Nah, tentunya jual beli ini nanti menggunakan token mereka juga. Dan di dalam marketplace mereka juga nanti kalian bisa menjual NFT dan membeli NFT mereka. Dan token ini sebenarnya udah berjalan lumayan lama ya. Mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan, gua kurang tahu tepatnya di bulan berapa mereka launch. Nanti kita cari tahu di websitenya ya. Dan token ini tuh udah listing di PancakeSwap dan di CoinGecko. Oke, daripada berlama-lama, daripada kalian membuat kalian penasaran juga, langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Jadi token yang kita bahas kali ini tuh adalah OR token. Nah, kalau kita lihat di CMC, di sini itu peringkatnya udah di 3.500-an ya. Untuk harganya sendiri masih murah banget, yaitu 0,001 rupiah ya. Dan untuk chartnya sendiri, kalau di CoinMarketCap sini mereka sebenarnya udah lumayan tinggi ngepam, dan ini lagi koreksi. Ini kesempatan bagi kalian yang mau masuk. Namun sebelum itu gua selalu ingetin disclaimer on and Dior ya. Nah, kalau kita lihat jumlah holdersnya di BSC Scan itu sudah ada 15.668 address, dan sisa supply-nya itu ada sekitar 3,7 kuadriliun. Nah, kemudian untuk market cap-nya ini ada 26 juta dolar guys ya. Nah, kalau kita menuju ke websitenya, itu tampilan websitenya sangat menarik ya. Dan menu-menu di websitenya ini sebenarnya sangat banyak ya. Jadi gue bingung mau jelasinnya dari mana sebenarnya. Coba kita mulai dari tokenomics-nya dulu deh. Di sini ada keterangan, sebagian token OR akan dibeli sebelumnya oleh proyek. Ini tidak hanya akan digunakan untuk membantu mengangkat proyek dan mereka yang terlibat, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ada dukungan jangka panjang untuk proyek. Karena pengembang dan organisasi sebenarnya memegang token ORE ini, akan tetapi terkunci selama setidaknya 90 hari setelah tanggal peluncuran. Dan alamat dompet diungkapkan 5% dari token akan ditempatkan di dompet proyek atau untuk dukungan pemasaran. Ini akan digunakan untuk perekrutan orang, dukungan pemasaran, dan tim untuk mengatur keterlibatan yang ditargetkan dengan pengembang game. Dan saldo yang tersisa akan didistribusikan kembali ke semua pemegang. Investor dapat melihat ini sebagai dividen yang dibayarkan hanya dengan memegang dan mendukung proyek. Jadi 6,5% dibeli oleh tim dan didistribusikan ke tim pengembangan asli atas dukungan, dedikasi, waktu, keringat, dan air mata sehingga proyek ini dapat terkunci selama 90 hari setelah peluncuran awal. Nah, jadi ini keren ya. Jadi dari awal mereka udah memegang terlebih dahulu beberapa token untuk dikunci selama 90 hari selama proyek ini berjalan. Nah, kemudian nanti akan didistribusikan kembali kepada tim
dan sebagai dividen juga kepada kalian yang hold token ini. Kemudian 5% holding full dan sistem or NFT. Jadi 5% juga diarahkan untuk NFT ya. Kemudian 10% token OR akan ditempatkan dalam daftar pertukaran yang kami rencanakan. Kemudian 10% dimasukkan ke daftar pertukaran, mungkin kayak di PancakeSwap ya. Dan mereka juga memiliki OR shop untuk membeli dan menjual token. Ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol di mana dan bagaimana mereka mendapatkan token OR mereka. Jadi selain di Pancake, kalian juga bisa beli di OR shop mereka. Kebijakan dan prosedur publik kami untuk menyuntikkan kembali token secara langsung dan disediakan dengan jelas. Proses ini mengambil 100% dari penjualan token OR dan menyuntikkannya langsung ke liquidity full. Nah, dari hasil penjualan di shop mereka nanti akan disuntikan langsung ke LP guys. Kemudian kolam yang dikunci atau LP yang dikunci itu 90% selama 6 bulan, 70% dari itu tetap terkunci selama 12 bulan, 50% tetap dikunci selama 24 bulan, 30% tetap dikunci selama 36 bulan. Ini tidak akan pernah digunakan untuk penarikan, tetapi akan digunakan untuk membuat penilaian NFT dan didistribusikan kembali ke komunitas dari waktu ke waktu. Jadi untuk tokenomicsnya itu sangat menarik strateginya ya. Kenapa mereka memiliki strategi yang seperti ini? Karena mereka mempunyai total supply yang lumayan besar guys. Jadi kalau tidak dikelola seperti ini tuh harganya tidak akan cepat naik ya. Nah kalau kita lihat ya untuk tokenomics saat ini itu 3% redistribusi, 3% transaksi, dan 2% pembakaran. Ini untuk gas fee-nya ya. Jadi kalian bisa menggunakan slipped di sini. Kalau kita total ini 3, 6, 8. Jadi kita bisa menggunakan slipped 8 sampai 12% guys. Oke, ini kalau gua baca semua kepanjangan durasinya guys ya. Ini hanya untuk tokenomics-nya, penjelasannya sangat panjang sekali. Nanti kalian bisa cek sendiri lah ya. Intinya di sini ada 3% token redistribusi. Artinya kalian akan mendapatkan token tambahan setiap kalian hold token ini, guys. Nah, sekarang kita lihat untuk projectnya. Nah, kalau kita lihat di sini di atas nih, di sini ada soft, SDK dan menempa. Ini maksudnya apa ya? Kita cek untuk versi Inggrisnya aja. Karena ini istilah sebenarnya, guys ya. Jadi kalau diartikan kurang sedap ya. Nah, di sini ada Porsche, kemudian SDK dan shop. Nah, apa sih 3 menu yang ada di sini? Nah, ini adalah project mereka sebenarnya, guys. Nah, yang pertama mereka sudah memiliki shop, di mana di shop ini kalian bisa membeli token OR ini dan juga membeli beberapa aksesoris dari mereka. Coba kita buka ya. Nah, ini adalah tampilan dari OR system shop mereka. Nah, di sini kalian bisa membeli token out ya. Selain itu juga kalian bisa membeli barang-barang lainnya, aksesoris-aksesoris. Ya di sini ada gelas, tempat air minum, baju, celana. Nah, mungkin nanti akan ditambahkan produk-produk lainnya ya. Di sini ada handuk juga yang semuanya berkaitan dengan OR. Nah, mungkin juga nanti di sini akan ditambahkan aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengan game. Kemudian yang kedua di sini ada SDK. Apa sih SDK ini? Nah, di sini kita disambut dengan kalimat menawarkan NFT generasi selanjutnya dan solusi pengembangan. Jadi OR SDK adalah satu-satunya ekosistem pengembangan game yang memberikan akses lengkap kepada gamer, pembuat konten, dan pengembang game ke teknologi blockchain. Nah, disinilah kalian bisa mendaftar ya untuk bergabung kepada mereka. Bagi kalian yang ingin membuat game, nanti mereka akan membantu kalian dalam pengembangan game kalian. Nah, untuk mendaftar kalian bisa langsung klik mulai aja ya. Tapi kita cari tahu dulu nih layanan unggulan mereka ya. Jadi di sini melibatkan pikiran kreatif melalui teknologi. Layanan dukungan OR SDK menyediakan jaringan pengaman dan kontrak ahli untuk pengembang dan studio game. Nah, di sini kalian bisa bergabung ya. Bagi kalian yang memiliki keahlian dalam membuat game, kalian bisa gabung di sini. Nanti mungkin akan ada panduan dari mereka bagaimana cara kalian mengembangkan game kalian ya.
Karena OR SDK ini meningkatkan video game ke generasi berikutnya yang sebenarnya akses dan integrasi yang mudah, memberi pengembang game akses ke The OR Token, The OR Ports, dan The OR SDK. Nah, di mana token OR ini nanti akan menjadi mata uang di dalam game yang kalian buat dan memberikan nilai langsung kepada pengembang dari item NFT dan pembelian dalam game mereka. Jadi kalian juga akan mendapatkan hasil berupa NFT dalam penjualan item-item game kalian nantinya. Kemudian yang terakhir di sini ada menu Ports. Jadi Ports ini adalah pasar digital untuk koleksi kripto next gen dan token yang tidak dapat dipertukarkan. Dan temukan aset digital eksklusif di dalam game. Nah, disinilah tempatnya kalian melelang atau menjual NFT dan item-item game kalian. Kayaknya ini belum bisa diakses ya. Mungkin masih dalam proses pengembangan. Yang jelas, project yang telah berjalan itu adalah pengembang game. Jadi bagi kalian yang mau membuat game, kalian bisa langsung bergabung di SDK-nya tadi, guys ya. Nah, selain dari 3 ekosistem yang ada tadi, yaitu Shop, SDK, dan Ports, mereka juga memiliki OR Steel Client. Nah, OR Steel Client ini adalah rumah masa depan blockchain gaming, di mana akan memberi pengembang game akses langsung ke gamer dan akses gamer ke pengembang. OR Steel Client mendukung PC, Linux, dan Mac. Tujuan kami adalah untuk menciptakan pengalaman gaming blockchain yang paling kohesif yang tersedia. OR Steel Client mengintegrasikan dukungan packing dan penyimpanan blockchain untuk mengembangkan game, menyederhanakan siklus hidup pengembangan game yang didukung OR yang dapat memenuhi syarat untuk program khusus. Tetapi integrasi OR SDK tidak diperlukan lagi pengembang game untuk mengakses platform OR Steel. Nah, jadi untuk mengakses OR Steel ini, OR SDK tidak diperlukan lagi. Nah, cuman ini belum ya. Ini masih coming soon yang untuk OR Steel kliennya ini. Yang udah berjalan baru yang 3 tadi itu, guys. Nah, apa sih sebenarnya sistem OR ini ya? Yang kita bahas tadi dari semua yang mereka tawarkan dari SDK, Ports, kemudian ada OR Steel Client. Nah, apa sih semua itu? Jadi, OR adalah komunitas gamer, pembuat konten, dan pengembang game. Kami adalah masa depan. Sistem OR adalah teknologi blockchain generasi berikutnya yang menciptakan nilai bagi pembuat konten, kolektor, dan studio. Mungkin kolektor yang dimaksud di sini adalah kolektor NFT, guys ya. Karena mereka memiliki marketplace untuk NFT dan item-item game juga nantinya. Kemudian di sini ada beberapa video yang bisa kalian nonton langsung di YouTube ya. Nah, di sini mereka mengatakan pendahulu kami yang sudah ketinggalan zaman berdampak langsung pada pengalaman pengguna dan mengurangi pendapatan. Jadi sistem OR menyederhanakan blockchain dan menggunakan Binance Smart Chain yang jauh lebih cepat dan lebih murah. Memanfaatkan teknologi terkini dan mutakhir. Sistem OR memastikan solusi ujung ke ujung yang lengkap untuk para gamer, kreator, dan pengembang. Pengalaman ini mengurangi waktu produksi, pengembangan game berbasis blockchain, dan meningkatkan kumpulan pengguna inti untuk mengintegrasikan nilai langsung ke gamer dan pembuat konten. Jadi, OR Token adalah next gen gaming BSC yang tersedia untuk semua orang untuk digunakan di OR system, yang mana itu mensupport game, website, aplikasi, dan the OR Ports NFT Marketplace. OR Token adalah satu-satunya token blockchain berbasis kontrak cerdas yang dibuat khusus untuk gamer oleh gamer. Jadi keren banget projectnya, guys ya. Jadi mereka ini akan menjadi media buat kalian, para gamer, kemudian para pengembang game, untuk bersatu di sini dengan menggunakan ekosistem mereka ya. Tentunya OR Token ini sebagai mata uang di dalamnya nanti untuk menjual dan membeli NFT serta item-item game lainnya, guys. Nah, untuk mitranya sendiri kalian bisa lihat di sini ya. Mereka udah bermitra dengan Unity, kemudian Unreal Engine, kemudian Xbox,
lalu ada KISS Custom, kemudian ada AWS Partner Network ya. Ini keren banget sih, udah banyak banget kerjasamanya guys. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti kalian bisa lihat di Facebook mereka, di Twitter. Ini sosial medianya lengkap banget guys ya. Yang paling penting sih adalah grup Telegramnya ada guys. Oke, sekian dulu apa yang dapat gua sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat, disclaimer on and your. Di sini gua bukan ngajak kalian untuk berinvestasi. Gue cuma ingin memberikan kalian sebuah informasi tentang sebuah cryptocurrency. Terima kasih udah nonton sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin kurang dipahami kalimat gue dalam menyampaikan. Gue minta maaf sebesar-besarnya. Gue akan terus berusaha memperbaiki kualitas konten gue ke depannya. Semoga apa yang gue share dalam video-video gue, baik yang sekarang ini ataupun yang sebelumnya, bisa memberikan kalian wawasan yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan juga bisa memberikan kalian cuan. Oke, terima kasih guys ya udah nonton sampai habis. Gua Boy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya.